Di game Maut Ruang Angkasa, semua orang bisa melakukan serangan kilat ke asrama. Lalu bagaimana dengan asrama saat mendarat? Tidak mungkin benar-benar mendemonstrasikan pembukaan dan serangan di tempat kan? Kalau begitu, satu-satunya pilihan adalah menyerang pos pemeriksaan. Dalam episode ini, kami akan mengajarkan Anda cara mendarat di asrama. Bagaimana cara menghadapi serangan kilat? Ini adalah sedikit e-sports hardcore. Selamat datang di episode Jalan Serangan. Seperti yang kami katakan sebelumnya, posisi nomor 1 serangan kilat ke asrama adalah pintu barat. Dan tim serangan yang benar-benar memilih untuk menyerang asrama, tidak akan pergi ke pintu barat untuk memblokir titik. Sebaliknya, mereka akan berbelok ke kiri setelah mendarat. Dan langsung melewati tempat parkir menuju asrama. Selama tim asrama ragu-ragu di awal permainan, bahkan sedetik pun, tim pintu barat bisa menangkap tim asrama saat mereka memanjat platform. Jadi, untuk menghadapi serangan kilat, Anda hanya bisa lebih cepat dari lawan. Pengetahuan teoritis sudah selesai. Mari kita lihat pertempuran yang sebenarnya. Ini adalah pertandingan Maut Ruang Angkasa. Pertandingan pertama dengan 2 lapisan perlindungan di peta Afrika Bintang. Mendarat di asrama di awal permainan. Tim pengawal tidak punya sedikit pun kelebihan. Langsung menuju titik penempatan senjata di platform. Fyron pergi ke gedung pertama dan langsung naik ke platform. Luna melepas helmnya untuk meningkatkan kecepatan bergerak. Dia pergi ke taman di bawah kota bersiap untuk rute biasa. Memanjat payung sambil memantau informasi tempat parkir. Benar saja, saat ini tim pintu barat sudah mencapai tempat parkir dan sudah siap menembak. Menembak langsung ke Luna. Saat Luna melihatnya, dia langsung mundur dan membatalkan pendakian. Setelah tim pintu barat melihat Luna menghentikan pendakian untuk mendapatkan garis tembak yang menguntungkan, mereka memilih untuk maju. Ini juga memberi Luna kesempatan lain untuk naik ke platform. Setelah naik ke platform, Luna menutup tangga dengan panah listrik. Tapi satu lawan sudah menerobos. Setelah Luna menunduk untuk menghindari garis tembak, dia berjongkok di balik pelindung dan menembak. Dia berhasil membalas dengan garis tembak yang menguntungkan. Saat ini, orang kedua dari tim pintu barat masih mencoba maju untuk menjatuhkan Luna. Tapi panah listrik yang ditembakkan Luna sebelumnya menyorotnya. Luna langsung menangkap dan menaklukkannya. Saat ini, situasinya adalah 3 lawan 1. Tim pengawal sama sekali tidak terburu-buru. Luna menutup tangga lagi dengan panah listrik, memberi dirinya waktu untuk memulihkan diri. Sambil mendekati tangga, mendengarkan informasi dari lawan ketiga. Setelah mendengar bahwa lawan masih di bawah, Luna dan Fyron menembak dari kedua sisi. Lompatan eksplosif. Mereka langsung mengirim tim serangan besar dari tim pintu barat ke pos pemeriksaan. Setelah mengeliminasi tim, Fyron mengajak bosnya untuk makan. Luna, sambil memulihkan diri, mendekati lantai 2 gedung pertama. Mencegah tim tengah kota datang untuk membantu setelah mendengar suara tembakan. Tidak ada orang yang terdeteksi oleh pemindaian. Ini berarti tim tengah kota tidak datang. Pada saat yang sama, terdengar suara tembakan di area inti. Tim lain di sisi lain sudah mencapai area inti dan sudah terlibat dalam pertempuran. Tim pengawal, setelah menjara dan mengumpulkan sumber daya di area asrama, memutuskan untuk masuk ke area inti. Luna, di depan rumah sakit, mendengar suara tembakan dari manajemen. Dan itu tepat di koridor fasilitas. Jadi tim pengawal bersiap masuk ke divisi fasilitas kecil untuk menyerang manajemen. Luna naik tangga terlebih dahulu untuk memeriksa titik penempatan senjata. Dia tidak melihat siapapun, menyimpulkan bahwa lawan tidak berada di titik penempatan senjata. Saat dia hendak naik lagi, bos masih menembak. Ini berarti kedua tim belum selesai bertempur. Tim pengawal memutuskan untuk menunggu giliran lain. Dan saat itu, terdengar langkah kaki di atas. Luna naik dengan hati-hati. Dia mendeteksi 2 orang. Ini berarti sebenarnya ada 3 tim di atas. 2 tim bertempur di area bos. 1 tim menunggu kesempatan di koridor fasilitas. Tim pengawal menerobos titik penempatan senjata dan dengan cepat menyerbu. Tapi mereka dipaksa mundur oleh perlengkapan lawan. Mereka harus menunggu ronde kedua pertarungan perlengkapan. Fyron menembak tangan lawan dengan AW. Meskipun perisai macan berhasil menjatuhkan lawan, mereka dipaksa mundur lagi oleh penjaga dan perisai macan. Luna kembali ke bawah. Dia menerobos titik penempatan senjata lawan dengan panah listrik. Kali ini Fyron berhasil memanfaatkan kesempatan dan naik ke pintu tangga. Awi menjatuhkan Fyron lawan dan mengikuti Luna. Mendengar lawan sedang menyelamatkan seseorang di ruang merah dengan asap. Mengikuti suara penyelamatan lawan, mereka menyelinap ke ruang merah melalui asap dan membunuh dokter wanita lawan. Kesatria mencoba menembus untuk mencari Luna lawan tetapi gagal. Sebaliknya, dia terkena tembakan dari lawan. Untungnya, bosnya mengikutinya dan menggunakan serangan besar. Selanjutnya, mereka berhasil menahan lawan berkat kerjasama dengan Fyron. Saat itu, masih ada tembakan di area bos. Ini memberi tim pengawal waktu untuk memulihkan diri dan menjara. Luna membuka peti dan melihat sebuah M14 dengan pandangan penuh dan AW. Tidak perlu dipikirkan lagi, ada rekan tim yang akan meledakkan. Setelah tim pengawal pulih,
Kedua tim di area bos juga telah selesai bertempur. Luna melihat titik penempatan senjata lawan di area bos dan menggunakan granat tembus pandang yang familiar untuk menjatuhkan dua orang. Lawan juga mundur dengan cepat. Meskipun Byron kehabisan AW, dia berhasil mendapatkan titik penempatan senjata. Saat ini, lawan juga tahu bahwa mereka telah kehilangan garis tembak yang menguntungkan. Mereka bersiap untuk memulihkan diri dan bertarung lagi. Byron hanya akan maju untuk memberi tekanan agar lawan tidak bisa beristirahat. Tim lawan di area bos ini juga sangat berhati-hati. Mereka tidak memberi kesempatan sama sekali. Tim pengawal hanya bisa mundur ke ujung koridor untuk mengambil posisi. Namun, lawan melakukan pick kecil dari posisi mereka. Dan sekali lagi memancing AW Byron. Kemudian panah listrik membuat Byron kehilangan posisi penembakan. Luna harus menggunakan granat lagi untuk membantu Byron merebut posisi penembakan. Kali ini, Byron tidak mengecewakan. AW berhasil menjatuhkan lawan. Kedua Luna hampir secara bersamaan menjatuhkan panah listrik. Namun, tim pengawal jelas memiliki lebih banyak perlengkapan. Setelah maju, mereka mengandalkan panah listrik dan granat untuk memberikan perlindungan. Lawan mundur dan menggunakan dua asap panjang dan pendek berturut-turut, mencoba menghentikan serangan tim pengawal. Namun, asap tidak pernah satu arah. Luna berubah menjadi hantu. Dengan bantuan asap lawan, dia menyelinap ke dalam peluru dengan langkah kecil. Bahkan ketika langkah kaki lawan tepat di atasnya, dan laser sudah menembak ke wajah Luna. Eric dari tim kami, yang besar otaknya, tidak menembak. Sebaliknya, dia tiba-tiba muncul saat asap menghilang. Lompatan kilat yang besar mengirim Luna lawan ke tempat sampah. Kemudian dia membidik lagi dan menjatuhkan bos lawan. Mengirim tim lawan ini kembali ke pos pemeriksaan. Byron membuka peti dan melihat. Tim lawan ini tidak hanya menjarah peti tim lain, tetapi mereka sendiri juga membawa M14 dengan 50 peluru. Sangat kaya. Kemudian, Luna menemukan peti tim di koridor pasar gelap. Sebenarnya, tim pengawal sudah membersihkan area ini. Saya akan menganalisis untuk Anda. Di awal permainan, tim pintu barat yang menyerang asrama berhasil ditahan oleh tim pengawal. Saat tim pengawal menjarah dan mengumpulkan sumber daya, tim lain sudah mencapai area inti. Secara bersamaan, terdengar suara tembakan yang padat. Saat ini, satu tim kemungkinan sudah tersingkir. Kemudian tim pengawal masing-masing di ruang fasilitas, ruang merah, dan area bos, mengeliminasi satu tim lawan. Di antaranya, tim lawan di area bos juga telah mengeliminasi satu tim di koridor pasar gelap. Ditambah dengan tim pengawal sendiri, 6 tim lengkap. Namun, 2 pemain tim pengawal belum melihat 3 peti terakhir. Mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati. Kemudian mereka mengoptimalkan peti untuk bos di area bos. Kemudian mencari kesempatan untuk naik jembatan dan melakukan ekstraksi. Bagaimanapun, mereka mengeliminasi tim serangan. 2 tim lawan sangat gemuk. Bahkan jika masih ada satu tim pengawal tidak akan sanggup mengambil semuanya, bahkan jika mereka mengeliminasi bos. Saat Byron sedang mengatur peti, Luna memutuskan untuk pergi mencari Tuan Lei untuk helm. Dia dengan hati-hati turun ke pintu masuk utama pasar gelap. Di lobi, dia pertama-tama memeriksa titik lompatan di jembatan. Dia memasang jebakan panah listrik di bawah jembatan. Penjaga memeriksa peti di bawah jembatan. Titik-titik ini adalah titik penempatan senjata standar untuk tim yang memblokir mulut jembatan atau titik ekstraksi. Peti di bawah jembatan yang familiar. Pertama, tembakan satu panah deteksi untuk mencari lokasi Tuan Lei. Kemudian 2 panah listrik untuk pengobatan yang tepat. Dan kemudian pengobatan di titik pengisian. Jika Tuan Lei bergerak, tembak saja. 5 menit terakhir, masih tidak ada yang menarik kabel di area inti. Juga tidak ada yang naik ke platform ekstraksi. Ini menunjukkan bahwa area itu memang sudah dibersihkan. Sisanya hanya mengoptimalkan peti untuk bos lagi. Mundur dengan kaya. Terakhir mari kita rangkum pertandingan ini. Dalam pertandingan ini, tim pengawal menyingkirkan tim serangan besar dari tim pintu barat yang mencoba menyerang asrama sejak awal. Dan dalam proses ini, penembak G2 di kontrol pusat tidak menembak. Ini berarti tidak ada tim yang melewati jembatan kontrol pusat. Jadi 3 tim di area bos, kemungkinan besar berasal dari area peluncuran kedua dan area Tuan Lei. Di antaranya, tim kedua kemungkinan adalah tim pertama yang mencapai area bos. 2 tim dari area Tuan Lei melewati area kedua. Dan terlibat dalam pertempuran di area pasar gelap biru dan hitam. Tim yang menang mencapai area bos dan bertemu dengan tim kedua. Saat 2 tim bertempur di area bos, tim dari area peluncuran melihat bahwa tim pintu barat tidak aktif. Mereka terus melewati fasilitas dan naik ke ruang merah fasilitas untuk bersembunyi. Bersiap untuk mencari kesempatan untuk membantu. Tetapi mereka disingkirkan oleh tim pengawal yang datang dari area kedua ke area bos. Tim pengawal dan tim lawan di area bos hampir secara bersamaan mengeliminasi lawan mereka masing-masing. Terakhir, tim pengawal, dengan kerjasama yang lebih erat dan operasi yang lebih berani, berhasil menyingkirkan tim lawan di area bos, menyelesaikan pembersihan peta. Kombinasi Luna dan Byron dalam video ini adalah Eric dan Tui Tui dari sedikit esports hardcore kami. Konsumsi koin HFK mereka terlalu cepat.
Pemilik akun sekalian, Anda tahulah. Baiklah, itu saja untuk konten video kali ini. Saya sedikit esports hardcore. Hanya membuat konten Delta Force yang paling hardcore.